Ya halo guys, balik di channel gue di Sabra Arifin. Dan di video kali ini gue mau sharing sesuatu tentang satu momen yang mengubah hidup gue dan diri gue secara keseluruhan. Ya barusan gue nonton video Bang Panji yang ini, dan gue terinspirasi untuk membuat video yang sama, yaitu tentang satu momen yang mengubah hidup gue secara keseluruhan dan diri gue juga secara keseluruhan. Ya di video-video sebelumnya gue pernah nge-spill sedikit-sedikit tentang ada satu momen yang mengubah hidup gue secara keseluruhan, yaitu momennya adalah mulai konten. Tapi sebelumnya gue mau flashback dulu, gue mau ceritain dulu tentang diri gue beberapa tahun ke belakang. Jadi tahun 2021 gue itu baru aja lulus kuliah di Bogor, di salah satu politeknik di kota Bogor. Dan gue itu selama kuliah itu selalu dikenal sebagai anak yang jarang ngomong dan juga pendiam gitu. Dan gak itu aja, tapi dari SD sampai SMA juga gue selalu dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang banget ngomong. Bahkan kalau presentasi depan kelas aja kayak selalu bingung mau ngomong apa dan ngomongnya sedikit gitu loh. Ya sampai akhirnya di tahun 2020 waktu itu gue masuk kuliah dan itu lagi masa-masa covid, dan waktu itu gue gabut. Gue mencari terobosan dalam hidup gue mencari suatu kegiatan dan juga pekerjaan yang mungkin bisa gue lakukan ketika gue nantinya lulus dari kuliah. Karena pada saat itu juga gue ngerasa salah jurusan, gue ngerasa nggak enjoy sama jurusannya, dan gue juga ngerasa kalau gue itu kayaknya nggak enjoy dan nggak bisa kalau misalnya kerja di bidang tersebut. Akhirnya gue waktu itu karena lagi gabut, kuliah juga lagi senggang gitu ya karena lagi masa covid. Akhirnya gue cari side job yang mungkin bisa menghasilkan uang dan juga bisa gue persiapkan untuk ketika nantinya gue lulus di tahun 2021. Ya awalnya gue itu jual kopi. Kalau teman-teman masih ingat dulu itu lagi hype-nya kopi susu gitu ya. Gue jual kopi botolan, dimana waktu itu gue buat pagi-pagi, kemudian siang atau sore itu gue anterin ke customer. Dimana waktu itu gue tinggal itu di Kabupaten Cirebon, sedangkan gue masarinnya di kota Cirebon. Karena kebanyakan yang beli itu di kota Cirebon. Dan kalau dihitung jaraknya itu PP itu bisa sampai 40 km. Nah, usaha ini nggak berjalan lama karena gue ngerasa kayak capek gitu ya. Kayak pagi-pagi harus buat kopinya, terus saya harus siang harus jalan ke kota Cirebon yang jaraknya cukup jauh, kemudian harus nganterin dan sore itu baru pulang. Ya mungkin waktu itu gue ngerasa capek sampai akhirnya usaha ini cuman berjalan sampai 1 bulan aja. Setelah 1 bulan itu gue berpikir untuk mencari usaha lainnya, untuk mencari sumber income ataupun side job lainnya. Sampai akhirnya terbesit di kepala gue untuk mulai konten. Karena gue teringat dari zaman masih SMP, gue itu udah mau banget jadi seorang content creator. Yang waktu itu gue pengen banget jadi seorang YouTuber gaming. Tapi karena waktu SMP gitu ya, mungkin masih labil, masih belum punya tujuan, dan masih iseng-iseng doang, jadi ya nggak pernah terwujud. Tapi akhirnya di tahun 2020 itu terbesit lagi di kepala gue untuk mencoba menjadi seorang content creator. Dan tantangannya waktu itu adalah, apakah bisa orang yang kayak gue, yang pendiam, jarang banget ngomong, jarang banget sharing apapun di sosial media, itu mulai konten dan jadi seorang content creator. Itu tantangan terbesarnya. Waktu itu gue yakin sama tujuan gue yakin kalau gue itu bisa jadi seorang content creator. Akhirnya ya gue mulai. Ya yang dibilang gue itu mulai aja dulu. Berhasil atau enggak ya itu urusan nanti. Yang penting gue yakin, gue lakukan, dan ya pasti ada aja jalannya. Ya mungkin itu sebuah terobosan yang mungkin terbesar dalam hidup gue, yaitu memulai konten dan memulai merintis menjadi seorang content creator. Dan mungkin tahun 2020 itu benar-benar jadi tahun tahun bounce back atau tahun turn back gue yang tadinya mungkin bingung sama kuliah gue karena merasa salah jurusan. Akhirnya gue menemukan jalan baru, yaitu jalan menjadi seorang content creator. Ya awalnya mungkin emang susah karena gue kan gak terbiasa sharing di sosial media. Gue jarang banget nge-storyin, gue jarang banget apalagi post gitu, gue jarang banget. Tapi waktu itu gue paksain untuk konten, 1 hari 1 konten, upload 1 hari 1 konten, dan gue lakukan secara konsisten sampai berbulan-bulan. Dan gue juga upgrade skill kayak beli kelas, beli course, dan sebagainya. Gue masih inget banget waktu itu gue beli course tentang konten harganya 300.000, dan gue pakai uang sisa dari jualan kopi dan juga dari sisa uang jajan gue waktu kuliah. Gue masih ingat banget waktu itu nominal ada 500.000 dan hari kelasnya 300.000. Awalnya gue itu mikir-mikir antara mau beli atau enggak, karena kalau gue beli kelasnya berarti uang gue kan tinggal 200.000. Tapi karena gue waktu itu serius untuk jadi seorang content creator, gue mau belajar, akhirnya gue paksain untuk beli pakai sisa uang yang gue punya saat itu. Sampai akhirnya gue itu konsisten upload terus sampai berbulan-bulan, dan akhirnya gue itu ketemu sama teman-teman kreator yang satu niche, yaitu bahas desain dan juga bahas Canva. Karena dulu itu waktu gue baru mulai konten, gue itu bahasnya desain dan Canva. Jadi ya waktu itu ketemunya sama kreator yang bahas desain dan Canva. Nah disitulah mulai muncul banyak peluang-peluang baru. Sampai akhirnya
yang seperti gue ceritain di video sebelumnya, yaitu gue di-invite untuk jadi pemateri di komunitas Canva dan desain. Dan itu merupakan salah satu peluang pertama yang hadir dan juga mengubah hidup gue. Setelah tawaran itu, setelah gue menjadi pemateri di komunitas itu, beberapa bulan kemudian itu gue juga dapet tawaran dari organisasi ataupun komunitas lainnya. Sampai akhirnya yang paling berkesan yaitu yang jadi pemateri di Tokopedia Seller webinarnya, dan juga di webinarnya Pemprov DKI. Dan dari konten juga gue dapat banyak banget perubahan besar dalam hidup gue. Contohnya yang tadinya gue itu circle-nya kecil dan gak punya relasi, gue itu semenjak konten bisa bangun relasi yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Dan berkat konten juga gue dapat income yang menurut gue waktu itu nilainya cukup besar dan gak pernah terpikirkan di dalam pikiran gue bakal bisa dapat income sebesar itu. Jadi emang konten ini jadi salah satu terobosan terbesar dalam hidup gue. Kalau misalnya tahun 2020 itu gue gak mulai konten, ya mungkin gue gak akan bisa ngerasain jadi pemateri, gue gak bisa ngerasain bisa bangun relasi, bisa kenal dengan kreator lain, gue juga gak bisa ngerasain bisa punya income yang nilainya bagi gue itu cukup besar, dan lain sebagainya. Tapi karena gue waktu itu berani untuk mengambil sebuah terobosan dalam hidup gue, akhirnya gue bisa merasakan hal-hal tersebut. Ya, yang mau gue tekankan di cerita kali ini adalah, kalau kamu mau mengubah hidup kamu, kamu itu butuh terobosan, kamu itu butuh breakthrough dalam hidup kamu. Kalau misalnya hidup kamu itu selama ini ngerasa stuck, ngerasa stagnan, ya kamu itu butuh terobosan dalam hidup kamu, dan kamu harus berani mengambil terobosan tersebut. Lakukan hal-hal yang mungkin selama ini kamu pikir itu impossible dan gak bisa kamu lakukan, karena barangkali aja dari hal yang kamu pikir impossible itu bisa mengubah hidup kamu selamanya. Jadi jangan takutlah untuk mengambil resiko, jangan takutlah untuk mengambil sebuah terobosan dalam hidup kamu. Cobalah aja dulu, apalagi kalau misalnya kamu belum punya tanggungan, coba aja dulu, gak usah takut gagal, karena dari terobosan itulah, dari peluang hadir di hidup kamu itulah, hidup kamu dan diri kamu itu bisa berubah jadi jauh lebih baik. Jadi kalau kamu mau jadi versi terbaik, jangan takut untuk mengambil sebuah peluang, dan jangan takut untuk mengambil sebuah terobosan untuk perubahan besar dalam hidup kamu.